Para Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memulai renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan kita hari ini, kita beri judul Setia dan Siap Sedia dalam Pelayanan. Inspirasi renungan diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 35 sampai 38. Saya ingin memulai renungan kita hari ini dengan sebuah kisah nyata. Kisah nyata tentang seorang pelayan yang akhirnya menjadi manajer sebuah hotel besar di Amerika Serikat. Pelayan itu bernama George C. Bolt. Dia ini seorang pelayan di sebuah hotel kecil di kota Philadelphia. Suatu malam, dia kedatangan dua orang tamu, sepasang suami istri yang sudah tua. Malam itu malam yang sangat dingin karena ada angin badai. Kedua orang tua ini ingin menginap di hotel itu. Tetapi sayang bahwa pada malam itu kamar semua penuh karena ada pertemuan di kota itu. Namun demikian, meskipun kamar sudah penuh, George dengan sangat ramah melayani kedua orang tua itu. Dia mengatakan bahwa kamar sudah penuh. Tetapi dia tetap dengan sangat hormat menyapa tamu itu. Karena untuk dia, tamu hotel adalah tuan yang harus tetap dilayani. Dia memandang kedua orang tua itu dengan sangat iba. Dia tidak sampai hati kalau membiarkan kedua orang tua itu berada di luar ruangan. Dan dia juga tidak tega menyuruh mereka pergi karena kamar tidak ada. Maka dengan sangat sopan dia menawarkan, bagaimana kalau Bapak dan Ibu malam ini menginap di kamar saya saja. Semoga dengan fasilitas yang seadanya di kamar saya, Bapak dan Ibu dapat mengalami kehangatan malam ini, tidak merasakan kedinginan karena udara yang sangat dingin. Lalu kedua orang tua itu akhirnya menginap malam itu di kamar George Bolt ini. Lalu keesokan harinya, sebelum mereka pulang ketika check out, kedua suami istri ini, sepasang suami istri ini mengucapkan dengan tulus terima kasih yang besar kepada George. Dia mengatakan, terima kasih banyak atas kebaikanmu. Kamu adalah seorang pelayan hotel yang sangat baik dan setia. Kamu cocok menjadi seorang manajer hotel yang besar di Amerika ini. Suatu waktu nanti saya akan membangunkan sebuah hotel untuk kamu kelola. Dia katakan begitu. Lalu George Bolt hanya membungkukkan badan dan tersenyum kepada kedua orang tua itu. Dan akhirnya mereka pergi. Bolt mengantarkannya sampai ke pintu. Beberapa tahun kemudian, George Bolt menerima sepucuk surat. Di dalam surat itu, dalam amplop yang di dalamnya ada surat itu, ada sebuah tiket untuk perjalanan ke New York. Lalu dia buka surat itu dan dia baca, ternyata ini merupakan undangan dari kedua orang tua itu untuknya untuk datang ke New York. Dari situ dia tahu, ketika membaca nama itu, baru dia tahu bahwa tamunya pada malam ketika angin badai itu merupakan keluarga miliarder, keluarga yang sangat kaya di Amerika, Waldorf Astor. Dia diundang untuk datang ke New York dan diminta untuk mengelola hotel yang baru dibangun. Dan demikianlah dia menjadi manajer hotel itu, dan di bawah manajemennya hotel itu berkembang pesat menjadi hotel yang sangat berpengaruh di Amerika Serikat. Begitulah kisah George, pelayan hotel yang setia dengan komitmen pelayanannya telah menerima apa yang pantas baginya.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga seperti pelayan yang menanti-nantikan kedatangan tuannya. Yesus mengatakan, hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap bernyala. Apa maksud dari kata-kata Yesus ini? Mungkin kita perlu tahu apa artinya mengikat pinggang dan pelita yang tetap bernyala. Pada zaman Yesus, cara orang berpakaian adalah di bagian luar itu ada jubah yang sangat panjang sampai menutupi kaki. Maka ini pasti akan mengurangi gerak dari seseorang yang menggunakannya. Maka kalau orang yang menggunakannya akan bekerja, maka jubah itu akan digulung dan diikatkan ke pinggang. Maka kalau pinggang terikat, itu berarti seseorang yang siap bekerja melaksanakan tugas-tugasnya. Lalu, pada zaman itu juga, kalau seseorang seorang tuan pergi menghadiri acara pernikahan, biasanya akan memakan waktu berhari-hari. Dan hambanya tidak tahu kapan tuannya akan datang. Karena tidak tahu kapan akan datang, maka satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah bersiap-siap menanti kedatangan tuannya. Kapan tuannya datang, dia siap untuk membukakan pintu. Entah pagi, entah siang, entah malam, dia harus siap. Maka kalau malam hari, tandanya dia siap menantikan kedatangan tuannya, itu berarti pelitanya harus menyala. Kalau pelita tidak menyala, itu berarti hamba itu, pelayan itu, pasti sudah tidur. Karena kalau dia bangun, pasti pelitanya akan menyala. Maka pelita yang menyala itu juga menunjukkan orang yang siap sedia menantikan tuannya sehingga dia bisa menyambutnya. Yesus mengatakan, hamba yang setia seperti yang tadi dikatakan pinggangnya terikat dan pelitanya menyala, itu akan merasakan kebahagiaan. Yesus mengatakan berbahagialah hamba yang seperti itu. Mengapa? Karena selain dia bisa melayani tuannya dengan baik, karena dia dalam keadaan siap, Yesus mengatakan tuannya juga nanti akan mengikat pinggangnya dan melayani hamba itu. Tentu saja ini sebagai bentuk penghargaan tuannya kepada hambanya yang selalu siap untuk menyambut kedatangannya dan melayaninya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita pun dalam kehidupan ini, kita sedang menanti-nantikan Tuhan. Kapan Tuhan datang, kita tidak tahu. Maka yang diminta dari kita adalah kita tetap bersiap-siap. Bersiap-siap dengan pinggang yang terikat dan pelita yang tetap bernyala. Pinggang yang terikat dan pelita yang bernyala, ini mau mengatakan bahwa kita menanti, bukan menanti secara pasif, tidak melakukan apapun, tetapi menanti dengan aktif. Kita tetap bekerja, melakukan apa yang ditugaskan kepada kita. Itu artinya pelita tetap menyala dan pinggang tetap terikat. Kita tetap dalam keadaan bekerja dan siap menantikan kedatangan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melayani Tuhan yang selalu hadir dalam diri sesama yang kita jumpai, dalam pengalaman-pengalaman kita, dan dalam alam ciptaan di sekitar kita. Dalam apa saja kita bisa bertemu dengan Tuhan, dan kita harus melayani Tuhan yang kita jumpai ini dengan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan untuk Tuhan. Marilah kita tetap setia dan siap sedia dalam pelayanan kepada Tuhan melalui tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita. Jangan pernah berhenti, tetapi teruslah melaksanakan tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya. Jika Tuhan mendapati kita
tetap setia dan siap sedia, maka Tuhan sendiri akan mengikat pinggangnya dan akan melayani kita. Dan inilah kebahagiaan akhir yang kita nanti-nantikan, yang kita rindukan. Mengalami kebahagiaan kekal bersama Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.